Saudara masih bersama kami di Sapa Riau dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini seputar kegiatan susur sungai. Baik, Saudara Sulaiman Akbar, boleh dijelaskan apa latar belakang dan tujuan dari kegiatan susur sungai ini? Oke. Sebenarnya susur sungai ini program tahunan kami sebenarnya. Ini latar belakangnya itu ada beberapa juga sebenarnya. Jadi di tahun 2018 itu pertama kami mengadakan susur sungai ini. Itu tepatnya di Sungai Batangmae di Sumatera Barat. Okay. Untuk kegiatan itu kami bekerja sama dengan Mapala Unan, Mapala yang bernaung di Universitas Andalas gitu. Nah setelah itu muncul lagi ide gitu ya, kenapa kami nggak mengadakannya di Riau gitu. Nah di tahun 2019 kami mengadakan susur sungai juga. Itu dimulai dari Bangkalan Sumatera Barat sampai dengan Desa Bulusina di Riau gitu ya. Nah jadi dasarnya memang salah satu faktor ini adalah kegiatan lanjutan kami, dan faktor yang lainnya ini memang di Riau ini yang sudah disampaikan Bang Munung tadi gitu ya. 4 sungai besar di Riau ini memang sudah tercemar berat. Hasil dari penelitian P3S Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera itu sudah menjelaskan gitu. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Rokan itu semuanya sudah tercemar. Itu sudah melebihi baku mutu sungai yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 gitu. Jadi memang di sini kami memang ingin meriset kembali gitu. Memang dalam baku mutu yang sudah ditetapkan, sudah dicari oleh P3S itu kami ingin membuktikan apa sih penyebab sungai-sungai yang ada di Riau ini tercemar berat gitu. Apakah dari limbah pabrik perusahaan ataupun dari limbah rumah tangga gitu. Bisa jadi ini limbah-limbah yang ditimbulkan dari kemanusiaan gitu. Karena memang sungai-sungai di Riau ini bisa dilihat gitu ya. Terlebih Sungai Siak. Sungai Siak ini sudah kalau dilihat dari airnya saja sudah nggak enak ngelihatnya gitu. Dan juga lama-kelamaan contohnya saya ketika berkunjung di Sungai Kampar gitu ya, sekitar bulan Agustus gitu. Kondisi bulan Agustus dengan bulan Oktober ini yang kami survei itu warna airnya saja sudah berubah gitu. Oke, baik. Jadi memang di sini kami ingin membuktikan gitu. Apa sih penyebab realnya itu? Apakah memang besar pengaruh dari limbah pabriknya ataupun dari limbah rumah tangganya? Karena memang kondisinya memang pabrik-pabrik di bantaran Sungai Kampar itu banyak gitu. Misalkan sebut saja ada RAPP, ada Arara Abadi, dan juga banyak HTI perusahaan sawit yang berada di bantaran Sungai Kampar gitu. Memang pada dasarnya ya ada hak perusahaan untuk membuang limbahnya, tapi ya tentu harus ada izinnya dari KLHK, dan juga harus limbah-limbah yang dibuang ke sungai ini tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan di peraturan UU nomor 22 tadi gitu. Dan juga memang di sini kami juga pengen meriset gitu. Masyarakat juga punya andil besar dalam pelestarian sungai ini, karena memang kebanyakan sampah-sampah yang ada di Sungai Kampar itu ya memang ditimbulkan dari perilaku kemanusiaan juga. Jadi di kegiatan ini kami pengen mengajak semua lembaga, baik itu dari pemerintah, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa, kami turun, kami ngajak masyarakat juga. Dan juga kami mengajak lembaga swadaya masyarakat atau LSM, NGO seperti Walhi, Elang, Jikelahari, sama-sama kita berkontribusi di sini. Bagaimana cara kita melakukan pelestarian terhadap sungai ini? Karena sungai ini kalau menurut saya sedikit terpinggirkan dalam hal pelestariannya gitu. Kebanyakan kita di Riau membahas kehutanan, membahas Menanjung Kampar, membahas kerumutan gitu. Tapi agak terpinggirkan antara Menanjung Kampar, kerumutan itu ada yang dilalui adalah Sungai Kampar gitu. Karena kondisi Sungai Kampar itu ya cukup tercemar berat gitu. Oke, baik. Berarti ini kan Mapala Humendala ini sebagai inisiator gitu ya, yang terinspirasi dari kegiatan kolaborasi sebelumnya. Akhirnya memperhatikan sungai. Ini menjadi menarik karena memang kalau dari latar belakang pendidikan teman-teman kan dari Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya. Kemudian iya benar sekali ya Pak ya. Tapi malah memperhatikan kualitas sungai gitu. Dan ini merupakan kegiatan kedua ya yang akan dilaksanakan ini. Nah, di kegiatan pertama kemarin apa yang teman-teman temukan? Oke, untuk hal yang kami temukan
lakukan gitu sepanjang mengarungi gitu ya. Jadi kan kegiatan kami yang 2019 itu kan mengarungi dari Pangkalan Sumatera Barat sampai ke Desa Bulucina. Sebenarnya untuk hal-hal yang kami dapatkan dari pengarungan itu kebanyakan memang ada banyak pabrik-pabrik dan juga ada namanya itu adalah sedimentasi juga, ada juga tambang pasir. Tambang pasir itu kebanyakan memang di daerah Kampar juga, Kampar yang memang sudah jembatan yang arahnya ke Bulucina itu banyak tambang pasir. Memang takutnya di situ ada merkurinya di situ, memakai merkuri di situ. Dan juga banyak di bantaran sungainya itu yang banyak penggundulan hutan juga. Memang kalau dalam segi dilihat dari Google Map gitu ya, memang nggak nampak ini. Kelihatannya memang kondisi hutannya aman-aman saja gitu. Tapi ketika kita mengarungi sungai itu, barulah kami melihat gitu apa-apa saja yang memang menjadi permasalahan di pinggiran sungai tadi gitu, di bantaran sungai itu gitu. Ada penggundulan hutan, ada tambang pasir, tambang emas gitu. Dan itu. Oke, berarti apa yang terlihat dari luar itu tidak mencerminkan keadaan di dalamnya ya Pak ya? Iya, baik. Saya kembali lagi ke Pak Joni. Pak, ini kan Bapak selaku perwakilan dari pemerintah gitu ya, sebagai perpanjangan tangan untuk kegiatan susur sungai ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang inisiasi dari teman-teman Mapala Humendala? Ya, setelah Sulaiman menemui saya kan tolong, kita memfasilitasi aja. Pemerintah kan memfasilitasi segala kegiatan masyarakat sebetulnya kan, ketika memang anggarannya ada ke arah itu kan. Kenapa harus melibatkan banyak dinas membantu ini kan? Pak Gubernur kebijakannya adalah dipanggilnya semua kepala dinas yang ada hubungannya dengan Sungai Sungai Kampar ini, yaitu Dinas Perkebunan, Dinas LHK, Dinas Kesehatan. Pak Gubernur yang spesifik minta kesehatan, ayo Dinas Kesehatan ikut juga nih. Bila perlu dampingi, BPBD dampingi, bencana alam apa aja yang di sana gitu kan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tolong dampingi atau ya beri masukan kan. Jadi ini secara komprehensif karena memang Pak Gub merasa ada sesuatu Sungai Kampar ini terjadi sesuatu yang dahsyat ya. Jadi seperti yang Sulaiman bilang tadi, sebetulnya ketika langsung terjun ke sungai itu, menelusuri sungai itu lebih dahsyat daripada yang diceritakan oleh P3G itu. Penelitian-penelitian siapapun, ada penelitian UNRI, ada penelitian para peneliti, dokter-dokter, turun semua pernah ke Sungai Kampar itu mengambil sampel Sungai Kampar, dibawa ke labor. Ngeri, ada ininya, ada bahan ini. Berarti tidak layak lagi. Maka pengumuman pertama dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup beberapa tahun yang lalu. Gubernurnya pun Pak Rusi Zainal pernah mengumumkan Sungai Kampar tidak layak untuk cuci mandi kakus lagi. Nah, secara sederhana, masyarakat juga harus ada edukasi dan pengetahuan. Nah, itu paling penting dan sudah dilakukan. Adik-adik tiap singgah lakukan edukasi. Pak, ini loh bencana ekologis itu. Pak, ini loh bahayanya kalau melemparkan plastik ke Sungai Kampar ini, Sungai Siak. Mikroplastiknya itu sekarang ada beberapa ikan di Sungai Siak bukan Kampar ya. Itu sekarang jantan semua karena pengaruh mikroplastik itu. Kalau jantan semua, mana betinanya, mana yang mau dibuahi? Karena yang betina menjadi jantan sekarang karena sel telurnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena makan mikroplastik, bukan makan plastik ya. Kalau kambing dan sapi makan plastik mati tuh nampak. Kerbau makan plastik di Sungai Kampar tuh nampak mati dia, tergeletak di sungai-sungai Kampar. Tapi kalau ikan ini mah ada asalnya, ada limbah dan ada mikroplastik. Nah, itu yang harus diterangkan tentang kebencanaan, tentang menjaga dan merawat hutan dari ekosistem budaya, dari bencana ekologi yang maha dahsyat akan terjadi Pak sungai ini. Kalau banjir, masyarakat 16 desa yang mau dilewati ini, itu udah merasakan semua. Tapi kan tidak ada edukasi, kenapa ada banjir? Hulu sungai. Iya, benar. Maka pendekatan pembangunan yang rencana 3 gubernur lakukan adalah pendekatan bioregion. Ternyata Riau ini bukan hanya pakan dan sayur-sayuran bergantung dari Sumbar, bahkan sungai dan hutannya bergantung dari Sumbar. Rusak hutan di Sumbar, maka rusak sungai di Riau seluruhnya, keempat-empatnya. Kecuali Sungai Siak memang dari Tapung kan, dari Kampar. Maka harus ada pendekatan pembangunan bioregion, membuka atau menghilangkan, mengesampingkan sekat-sekat
birokrasi. Itu yang impian kawan-kawan Mapala ini. Ya, kita menangkap itu kan. Kenapa harus dari Sumbar dia berjalan? Koridor pertama. Karena memang dari Sumbar awal sungai itu. Ketika Sumbar tadi Alinda di awal tadi sampaikan, ketika hulu sungai rusak, maka kita ikut hancur. Maka sekali lagi ini memang harus komprehensif, harus keroyokan, harus kolaboratif, kerja bersama ini. Kenapa? Karena menyelamatkan sungai itu kita sedang menyelamatkan rakyat dari bencana ekologis. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Maka jangan sampai nanti Adeda Sule dan kawan-kawan Mapala hanya berhenti sampai ini laporan kami, hasil riset kami begini 8 hari. Harus ada tindak lanjut, harus ada pressure kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bayangkan pemerintah provinsi, Pak Gubernur mengharap riset itu serahkan biar kita punya kebijakan. Nah, artinya kan ada pola baru kepemimpinan kita yang ingin mengesampingkan bencana ekologis dengan program Riau Hijau itu. Itu yang paling urgen menurut saya. Ya, karena memang semuanya itu keterkaitan gitu ya Pak ya, saling berkesinambungan. Baik, dari pemerintah sendiri Pak, bentuk apa saja bentuk untuk membantu teman-teman dari Mapala Humendala untuk menyukseskan kegiatan ini? Kayaknya dibantu perahu ya. Perahu itu bukan Pemda provinsi aja, ada Basarnas ya, Basarnas, ada BPBD, ada Dinas LHK, kemudian ya perahu karet, kemudian pompong, kemudian alat kesehatan, ya, alat medis ya dari Dinas Kesehatan. Detailnya beliau lah yang tahu ya, bantuan pemerintah provinsi itu apanya. Terutama yang paling saya terharu itu kepala desa menyambut baik kegiatan mereka dan besok disambut baik nih, pakai kompang, pakai tarian persembahan. Ini kan luar biasa. Dan ada yang melepas mereka nanti selain Pak Gubernur, Pak Bupati, ada 16 kepala desa yang akan melepas mereka. 12 kepala desa ya di Siak Hulu, Kecamatan Siak Hulu. Dan kita sangat berharap melalui media Kompas TV ini kami berharap Pak Bupati hadir gitu. Kita juga mudah-mudahan Pak Gubernur tidak ada halangan. Dan kita mengundang masyarakat semua dan Kompas TV terutama untuk meliput pelepasan ini aja lah. Kalau ngikuti sampai ini biar anak kalau melepas ini menurut saya kita rindu dengan budaya-budaya lokal yang kearifan lokal yang menjaga sungai ini kan. Baik. Dan tentunya ini juga menjadi hal yang menarik ya, karena mungkin baru pertama kali masyarakat mendengar apa isi itu susur sungai gitu ya Pak. Kalau misalnya tidak pemerhati lingkungan apalagi ya. Sulaiman, ini kan kita tahu kegiatannya diadakan lebih kurang 5 hari ya? 8 hari ya, 8 hari itu mulai dari pembukaan seperti yang sudah dijelaskan Pak Joni tadi, bahwasanya pembukaannya akan sangat meriah dan teman-teman juga akan disambut dengan baik. Boleh dijelaskan mungkin dari persiapannya, kemudian apa saja nih kegiatan perharinya di kegiatan susur sungai, dan boleh juga nanti Sulaiman menjelaskan bagaimana cara mengedukasi masyarakat. Oke, untuk kegiatan sendiri ya, alhamdulillahnya persiapan dari susur sungai ini berjalan dengan baik gitu ya. Memang secara personil kami sudah siap turun ke lapangan untuk menyusuri Sungai Kampar ini. Jadi memang untuk bentuk kegiatan yang akan 20 orang, berapa orang? 35 orang gitu ya. Jadi memang dari tim, dari personil kami sudah siap turun, dan juga dari peralatan sudah semua gitu ya, sudah siap. Dan untuk bentuk kegiatan kami yang akan kami jalankan itu ada beberapa sebenarnya gitu. Yang pertama itu fokus pada pengecekan kualitas air sungai gitu. Nah, kenapa kami ambil itu? Kami sebenarnya berkaca dari kegiatan ekspedisi kami yang sebelumnya gitu. Kami yang pertama itu memang menyusuri sungai saja gitu. Sampai kami dapat ide, kenapa kita dalam penyusuran sungai ini kenapa nggak kita cek juga air sungainya gitu ya. Walaupun kami di Fakultas Ekonomi gitu ya, nggak ada basic dalam hal pengecekan kualitas air, kenapa nggak kita libatkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup gitu ya di Provinsi Riau untuk berkolaborasi juga untuk kegiatan ini. Nah itu, dan juga dalam hal pengecekan kualitas air ini kami mengambil 2 poin utama gitu ya dalam hal ini. Yang pertama itu adalah limbah yang dari pabrik dan juga dari limbah rumah tangga. Terus kami akan melakukan pengecekan mikroplastiknya yang sudah disampaikan Mbak Mundung tadi. Memang dalam hal ini mikroplastik ini belum ada baku mutu yang memang mengukur itu belum ada.
Makanya kami juga ikut mendorong. Sebenarnya kami sudah bekerja sama juga dengan lembaga yang berada di Gresik, itu namanya Ekoton. Memang mereka melakukan ekspedisi sungai seluruh di Indonesia gitu ya. Kami berkolaborasi dengan mereka, sama-sama mendorong agar mikroplastik ini menjadi baku mutu dalam pengecekan sungai ini. Nah itu. Dan juga hal yang lain kami lakukan dalam kegiatan ini, yang itu yang pertama dalam hal pengecekan kesehatan masyarakat, karena memang notabene Sungai Kampar itu sudah tercemar berat gitu, apalagi memang masyarakat desa yang ada di pinggiran Sungai Kampar itu masih berhubungan dengan Sungai Kampar, baik itu mandi, cuci, kakus, dan lain sebagainya gitu. Makanya di sini kami pengen mendata gitu. Seberapa besar sih dampak tercemarnya Sungai Kampar ini terhadap kesehatan masyarakat? Tak itu masyarakat bisa muntah-muntah, tak itu gatal-gatal, bahkan penyakit yang lainnya gitu. Itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga, kami akan mendata juga gimana sih pengaruh ekonomi masyarakat terhadap Sungai Kampar ini yang sudah mulai tercemar gitu. Memang data sudah menyebutkan gitu, Sungai Kampar sudah tercemar berat. Tentu akibat dari tercemar ini akan berdampak kepada habitat-habitat hewan, contohnya seperti ikan gitu ya. Pasti ikan-ikan yang ada di Sungai Kampar itu akan berkurang, apalagi yang seperti disampaikan Mbak Mundung tadi gitu. Akibat dari mikroplastik ini, ikan-ikan yang sebelumnya jantan, sebelumnya betina itu jadi jantan gitu, rata-rata jadi jantan. Ya mereka sama siapa lagi kawinnya gitu kan, ikan-ikan itu. Sama siapa ini? Sama ikannya juga ya Pak seharusnya Pak. Makanya di sini cukup menjadi permasalahan besar juga, apalagi setelah ikan-ikan ini banyak memakan mikroplastik ini, ikan-ikan ini juga dikonsumsi oleh manusia. Tentu jikalau kita mengkonsumsi ikan-ikan yang ada mikroplastik ini, maka akan berdampak juga kepada kesehatan masyarakat gitu. Itu yang ketiga tadi ya. Terus yang ekonomi, terus yang keempat itu adalah poin yang budaya. Pariwisata ya. Budaya dan juga pariwisata nanti. Kalau yang budaya, kenapa kami angkat budaya gitu ya? Memang sejarah sudah mencatat gitu. Contohnya saja Candi Muara Takus. Candi Muara Takus berada di bantaran Sungai Kampar. Ya pasti kalau berkaca dari itu, pasti warga masyarakat yang dahulu kala gitu ya, zaman purba itu yang memang buat Candi Muara Takus ya pasti melihat gitu, Sungai Kampar ini penting bagi mereka gitu, penting bagi mereka, sumber pengairan, sumber kehidupan bagi mereka. Jadi kami pengen lihat apa sih memang budaya-budaya masyarakat itu yang berkaitan dengan sungai, yang sampai saat ini yang masih dijalankan oleh masyarakat. Contohnya seperti di Kampar Kiri, Sungai Kampar Kiri, cepatnya di Sungai Subayang gitu ya. Misalkan ada kegiatan dulu ada daerah yang terlarang gitu ya. Ada kondisinya nanti ketika udah pas momennya nanti dibuka, bisa diambil ikan-ikannya oleh masyarakat seperti itu, contoh budaya. Dan juga di sepanjang Sungai Kampar ini, di poin yang kelima ini kami akan mengecek juga lokasi-lokasi yang bagus yang memang punya potensi untuk pengembangan wisata gitu. Memang sebenarnya sungai ini punya potensi yang besar dalam hal pariwisata. Bisa kita lihatlah di Thailand gitu. Thailand menjadikan sungai ini sebagai pariwisatanya gitu. Misalkan ada susur sungai gitu ya, ada pariwisata yang namanya susur sungai. Jadi pengunjung yang datang menyusuri sungai nanti akan melihat keindahan sungai itu, dan seperti itulah. Jadi memang kami dalam hal ini memang juga ingin sungai ini sebagai tempat wisata, tapi wisatanya ini ya tentu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke, baik, luar biasa. Berarti juga itu tadi kegiatan dan juga luaran yang diharapkan ya Sulaiman ya. Baik Bapak, kita sudah mendekati akhir ya dari sesi bincang-bincang ini. Ini kan merupakan kegiatan kedua yang akan dilaksanakan Pak. Tentunya sudah ada hasil dari kegiatan pertama. Nah, saya ingin bertanya Pak, apa harapan Bapak dan juga apakah ada tindakan lanjut gitu? Jika memang pencemaran ini banyak didasarkan oleh limbah perusahaan gitu. Apakah ada tindak lanjut dan apa harapan untuk kegiatan ini ke depannya Bapak? Ya, tentu saja kalau dia ilegal, perusahaan itu tentu tindakan tegas ya oleh aparatur penegak hukum, terutama Gakum LHK kan.
Karena ini Sungai Kampar kewenangannya ada di kementerian. Yeah. Nah kebetulan karena di Provinsi Riau maka kita keroyokan karena memang ini desa-desa sangat merasakan ini kan. Kemudian yang kami harapkan dari outputnya tentu saja perekonomiannya, dari segi ekonomi apa yang mereka dapat seperti tadi kebudayaan, ada tanaman yang khas dari setiap ada kebudayaan khas setiap desa atau ada produk-produk yang khas di setiap desa sekitar sungai. Kemudian ekologi yang tadi ya kerusakan lingkungannya, abrasinya, pencemarannya, tekanan terhadap pencemaran itu ekologi. Kemudian tadi ada lestarian kebudayaan, 3 hal penting ini termasuk kesehatan tadi kan. Nah ini menjadi sangat penting karena sangat serius jadinya karena memang nah karena sangat serius harus keroyok. Kalau mereka sendiri hanya kampanye selesai. Karena tidak ada kebijakan apa-apa kalau adik-adik Mapala melakukannya sendiri. Nah terutama edukasi yang paling penting Adinda yang harus dilakukan menurut pengalaman kami di LHK, di lingkungan hidup dan kehutanan ini, kalau air di sekitar Anda baik air kolam, air sumur, air sungai sudah berbau, berasa dan berwarna, itu tercemar. Kita yakini berbau, berasa dan berwarna itu tercemar. Nah ini yang amdal kijang, amdal dengan kaki telanjang. Jangan sampai direpotkan masyarakat, cemar kan ya, kok sapi saya minum air itu mati, mati mendadak, tercemar nggak? Ambillah, bawa ke labor, jauh betul labor di Pekanbaru. Nggak begitu juga. Setelah dia nampak berasa, berwarna dan berbau, cepat laporkan ke aparatur setempat, baik kepolisian, kepala desa. Di desa juga ada sarjana-sarjana yang mengerti soal itu. Kemudian di dinas LHK provinsi, di dinas lingkungan hidup kabupaten kota, itu yang terdekat. Maka itu yang paling penting, edukasi yang harus dilakukan. Kemudian dampak, ini tanahnya dulu subur Pak, coklat hitam warnanya, sekarang udah coklat Pak. Apa penyebabnya? Nah, dicari sekitar itu dan menjadi edukasi. Itu yang menurut kami menjadi sangat penting. Dan BPBD, Basarnas, LHK ketika 8 hari itu ada sesuatu terjadi, kita akan turun ke lapangan. Ternyata desa itu butuh bantuan cepat. Baik. Tadi Pak Gubernur menegaskan, tiba-tiba ada yang demam mendadak di sana. Bukan hanya dampak sungai, tapi ternyata ada endemi, ada penyakit demam berdarah sedang mewabah di desa itu. Maka dengan kontak saja dari kawan-kawan ini di hari ketiga umpamanya ditemukan, semua akan turun. Nah ini kan menjadi menarik kalau keroyokan ini kan. Selama ini kan, mohon maaf aja kalau tidak ada SPPD tidak turun kan dinas-dinas ini. Gitu. Iya benar. Nah, ini kan jadi bantu adik-adik. Maka kita bersama ini kolaboratif nih kan, kerja kolaboratif. Karena bencana ekologis itu dia tidak nunggu waktu, dia tidak nunggu SPPD kabut asap ini atau bencana banjir ini. Dia datang mendadak, menghajar semua. Gempa melanda itu menghajar semua. Nah sekali lagi kita harus berdoa supaya adik-adik selamat ya. Dan ketakutan Basarnas dan BMKG kan ingat tuh di bulan Desember nih curah hujan tinggi, adik-adik harus hati-hati, jaga kesehatan. Kalau di kapal itu kena hujan, maka cepatlah berkoordinasi dengan kita untuk kesehatan segala macam dijaga, dan fisik dijaga. Ini perlu karena ini kerja seperti ini bukan kerja main-main ya. Sekali lagi kami untuk masyarakat Riau, bila sungai kita, kolam kita atau air sumur kita sudah berwarna, berbau dan berasa, maka itu dapat diduga keras dia tercemar, maka segera laporkan, segera antisipasi dampak yang akan meluas timbul. Nah sekarang kan penyebabnya, jangan cari penyebab, itu penyebabnya perusahaan ini saling tuduh, oh limbah kamu, deterjen kamu itu. Nah, pokoknya sekarang kita bersama-sama berkolaboratif, maka masyarakat perlu edukasi. Baik, intinya ketika kita sudah mengetahui dan curiga, pemerintah pun mempermudah ya Pak untuk melakukan pengaduan. Ada puskesmas keliling sekarang, ada puskesmas gratis loh, rumah sakit umum kita gratis loh, RSUD kita di kabupaten kota dan provinsi itu gratis. Nah, itu menurut saya jangan takut lagi, walaupun tidak ada diurus BPJS oleh kepala desa, kan kepala desa sekarang ada BPJS juga kan. Desa-desa sudah mengurus BPJS-nya untuk masyarakatnya. Bahkan ada asuransi petani sekarang. Ada mungkin yang banyak orang tidak tahu. Ada asuransi kalau kita diterkam binatang buas, itu ada asuransinya.
binatang yang dilindungi, harimau, gajah, terinjak gajah kita. Yang terinjak gajah beda kan, terinjak kucing kan. Terinjak kucing terinjak gajah penyet kita Pak. Jadi sekali lagi itu ada asuransinya. Jadi hal gitu ada tuh nanti. Mereka edukasi tentang alam, tentang cuaca, itu BMKG akan turun, Basarnas akan turun. Pendidikan atau pelatihan diklat untuk pemuda penanggulangan bencana alam, Basarnas akan turun, BPBD akan turun. Itu yang janji Pak Gubernur dan janji kepada dinas kemarin, kepada adik-adik yang Mapala Humendala susur sungai Kampar ini. Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk Sulaiman ya, selaku perwakilan dari teman-teman Mapala Humendala gitu, singkat saja mungkin boleh diberikan harapan dan bocoran sedikit bagaimana nanti acara pembukaan kegiatan susur sungai ini. Apakah masyarakat umum bisa menyaksikan? Silakan. Oke, jadi untuk harapan dulu ya Kak. Harapannya sebenarnya sama-sama lah kita lihat gitu ya. Kalau istilahnya saya menyebutnya sebagai besuk sungai gitu. Kondisi sungai kita itu sedang mengalami sakit-sakitan gitu ya, bahkan hampir mati gitu ya. Sama-sama kita besuk sungai, sama-sama kita doakan sungai itu gitu ya, ibaratnya gitu ya. Sama-sama kita lihat bahwa sungai-sungai yang ada di Riau ini sudah tercemar berat gitu. Dan terancam. Dan terancam gitu ya. Makanya kami bukan hanya di desa saja kami kampanyekan gitu, tapi kami mengajak beberapa media untuk ikut andil dalam hal ini gitu ya. Kami sama-sama mengajak masyarakat ya punya kepekaan lah terhadap sungai gitu ya. Jangan sampai membuang sampah ke sungai lagi, jangan sampai pembuangan kamar mandi ke sungai semua, jangan sampai menanam tumbuh-tumbuhan yang memang tidak cocok ditanam di pinggiran sungai, ditanam juga gitu. Itu salah satu faktor. Tadi juga saya belum menjawab gitu tentang bagaimana cara kami mengajak masyarakat gitu. Sebenarnya untuk hal ini kami juga kolaborasi dengan pemerintah gitu ya. Dalam hal cara pelestarian, cara mitigasi bencana, kami juga bekerja sama dengan BPBD provinsi dan juga Basarnas. Nanti Basarnas akan turun ke masyarakat, terlebih di desa yang memang cukup sering banjir, apalagi di Teluk Meranti yang memang di kawasan Bono itu sering banjir gitu. Jadi kami ngajak pemerintah juga untuk ikut andil dalam hal ini. Dan untuk dalam hal pelestarian lingkungan ini kami juga mengajak NGO dan juga pemerintah. Nah juga kami dapat pesan dari Bapak Bedas gitu ya, Bapak Bedas HL yang di Riau. Memang mereka akan turun nih ke desa yang memang cocok untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Contohnya kami milih tempatnya di Teluk Meranti ini karena memang Teluk Meranti ini kondisinya ya walaupun kondisi daerah di situ adalah kawasan wisata, tapi daerah tersebut rawan terhadap bencana. Apalagi sampah-sampah, semua limbah-limbah itu sampahnya di Teluk Meranti itu tadi. Gitu. Jadi makanya Teluk Meranti ini penting untuk diadakan pelatihan mitigasi bencana, pemeliharaan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Dan juga untuk acara pembukaan nanti ya insya Allah kami juga ajak masyarakat gitu. Walaupun berada di Pekanbaru, di Kampar, di Pelalawan, kami sama-sama mengajak masyarakat untuk hadir dalam pembukaannya. Untuk pembukaannya sendiri itu di jam 2 siang di hari Senin tanggal 28 November 2022. Jadi siapapun yang bisa ikut hadir dalam kegiatan itu dipersilakan. Kami nggak akan membatasi, melarang masyarakat untuk hadir di kegiatan itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bapak dan juga Sulaiman ya. Banyak sekali pengetahuan yang didapatkan tentunya oleh masyarakat mengenai kegiatan susur sungai ini dan bagaimana peningkatan dan penanganan pertama ya Pak ya mengenai tadi pencemaran sungai tadi. Baik, dan saudara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Joni Setiawan Mundung selaku tenaga ahli Gubernur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta saudara Sulaiman Akbar selaku Ketua Mapala Humendala periode 2022-2023 mengenai kualitas sungai yang ada di Provinsi Riau dan juga kegiatan susur sungai. Saya Resti Ramesya Putri mewakili tim redaksi Kompas TV Riau. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.